Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dengan NIM S1A123013. Saya akan memaparkan materi terkait portal layanan publik nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Secara konseptual, e-government sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dalam mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat. Perbedaan yang mencolok antara konsep e-government yang dikenal sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terkait pada cakupan penggunaan sistem komputer atau informasi dalam melayani baik masyarakat maupun stakeholder seperti karyawan, departemen atau lembaga pemerintahan lainnya, organisasi swasta, dan sebagainya. Penggunaan sistem komputer atau informasi di lembaga organisasi biasanya ditujukan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pencarian, pengolahan data yang berakibat pada meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, sistem komputer atau informasi di lembaga tersebut difokuskan sebagai alat bantu pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam e-government, sistem informasi atau komputer tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung dalam melayani masyarakat, tetapi juga difungsikan sebagai pelayan itu sendiri. Dalam konsep itu, masyarakat diberi pilihan untuk berinteraksi dengan manusia, yakni pegawai pemerintah, atau dengan komputer, yakni lewat situs lembaga pemerintah di internet. Dengan diperluasnya fungsi sistem informasi tersebut, diharapkan praktik yang merugikan masyarakat maupun negara yang bersumber dari lemahnya etika dan buruknya budaya kerja pegawai dapat dikurangi. Portal ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem pelayanan yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam era transformasi digital. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, portal ini dirancang untuk menyatukan berbagai layanan terkait dengan tugas dan fungsi kementerian, khususnya dalam skala government to citizen. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan yang mencakup bidang keserentakan, infrastruktur digital, ekosistem digital, teknologi pemerintahan digital, talenta digital, pengawasan ruang digital, serta komunikasi publik dan media. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat konektivitas antara pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berbasis teknologi kepada masyarakat. Manfaat portal pelayanan publik nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ialah sebagai bagian dari upaya strategi pemerintah digital yang efektif. Portal ini dirancang untuk menjadi titik akses tunggal atau single gateway bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh layanan informasi, administrasi, dan perizinan yang menjadi kewenangan oleh Komdigi. Dengan mengedepankan prinsip sistem integrasi, interoperabilitas data, serta pengawasan pengguna yang adaptif, portal ini menjadi fondasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing. Pengembangan portal ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan layanan yang sebelumnya digunakan dalam berbagai unit kerja, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dikelola pelayanan secara terstandarisasi, terdokumentasi, dan terdigitalisasi sesuai dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Portal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Komdigi dalam mendorong efisiensi pelayanan melalui digitalisasi menyeluruh, meninjau keterbukaan informasi publik secara amanat regulasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, mendukung terciptanya ekosistem transformasi digital nasional. Dengan hadirnya portal layanan publik nasional ini, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan sebagai pelopor infrastruktur digital yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan yang prima.
Portal Pelayanan Publik Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menghadapi sejumlah tantangan yang mendasar yang perlu diatasi secara sistematik dan berkelanjutan. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Literasi digital yang belum merata menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pelayanan publik. Ketimpangan infrastruktur teknologi antar wilayah serta lemahnya tata kelola data yang belum sepenuhnya terintegrasi dan aman. Sementara itu, tata kelola data yang belum kokoh beresiko menimbulkan fragmentasi informasi dan menghambat interoperabilitas antar instansi. Di balik tantangan tersebut, muncul solusi yang ditandai dengan inovasi dari generasi muda di pemerintah daerah yang mulai melek terhadap digital. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan literasi digital, percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata, serta pembentukan sistem tata kelola data nasional yang terintegrasi dan berstandarisasi tinggi. Diharapkan berperan sebagai penyedia kebijakan regulasi dukungan teknis, bukan sebagai hambatan birokratis. Dengan visi berkelanjutan, transformasi digital bukan sekedar proyek jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk membangun pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulan dari penerapan e-government oleh Portal Layanan Publik Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk mengintegrasikan dan mendigitalkan pelayanan yang bertujuan utama mencapai tata kelola digital yang efisien, transparan, dan adaptif. Harapan pengembangan ke depannya guna mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan inklusif, Komdigi perlu memprioritaskan investasi strategis melalui pelatihan literasi digital masif bagi ASN untuk menihilkan resistensi dan memaksimalkan adopsi teknologi, serta diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur TIK yang merata untuk menjamin akses layanan yang adil di seluruh wilayah. Yang tak kalah penting, harus dibentuk sistem tata kelola data nasional yang terintegrasi dan berstandar tinggi guna memperkuat keamanan dan interoperabilitas antar instansi. Pada dasarnya, pengembangan ke depan tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator yang mendukung inovasi. Guna memastikan transformasi digital menjadi proyek strategis jangka panjang yang membangun kapabilitas negara dalam menghadapi tantangan di era digital. Sekian materi yang dapat saya paparkan terkait Portal Pelayanan Publik Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.